Kasa Dewi. Dan gue Veronica Klasasari di Kembar Show. Dan seperti biasa kita udah punya bintang tamu yang kembar juga. Yes. Cantik banget nih, mukanya sama dan suaranya juga bagus banget guys. Siapa lagi kalau bukan The Mel Twins. Oh my god, jadi ini Melisa dan ini juga Melita, ya kan? Nah jadi di episode yang kali ini nanti bakal kita tayangin juga suaranya di podcast Cerita Si Kembar. Karena ini bakal ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi nih tentang dunia perkembaran dan tentang mereka berdua pastinya. Ya. Langsung aja ya kita tanya. Sebenarnya kita udah ngobrol banyak banget guys dari tadi dan seru banget. Jadi kalian santai aja ya. Jadi kita hanya ulang. Ulang lagi semuanya. Okay. Ini pertanyaannya Ini gak gabut ya, dia agak gabut udah bikin list pertanyaan. Saya di sini hanya kan kalian sama sih para kembar, kan maksudnya lagi. Bener-bener. Pertanyaannya adalah apa sih yang ngebedain kalian dan apa yang paling kalian suka dan gak suka dari satu sama lain? Ini banyak ya pertanyaannya. Jadi mungkin yang pertama tadi dulu. Beneran dong, kenapa muka gue? Berarti gue perlu pertanyaan dulu. Oke, apa sih yang paling ngebedain kalian menurut Melisa? Yang paling ngebedain aku mungkin karena aku lebih gemuk kali ya. Fisiknya. Ya. Kalau selain fisikal menurut lo apa? Aku orangnya mungkin lebih cuek. Aku lebih dingin sih, kalau kata teman-teman aku dingin gitu, image-nya tenang, kalem, pendiam gitu. Kalau Melita? Kalau physically tinggi badan, berat badan, yang kelihatan sih, yang kelihatan. So aku kayak apa sih namanya? Bingsul. Thailand. Terus kalau non physical ya itu tadi dia lebih cuek, lebih serius. Aku serius banget orangnya, kayak apa sih gitu ngomongnya. tapi gitu Melisa itu pasti dikira orangnya diem aja, kalau sedangkan aku first impression pasti ngiranya kalau aku jutek kayak gitu mukanya mungkin lebih tua kali ya maksudnya. Padahal kamu adek ya? Padahal aku adek dan dia lebih jutek gitu. Kamu lebih tomboy juga bukan tadi? Iya, aku lebih tomboy, Melisa lebih feminim, lebih cewek gitu. Aku ada laki. Selalu kayak gitu di antara Adek tuh strong kan? di antara dua kembar tuh selalu kayak gitu ya. Jadi pasti ada yang lebih gitu, ada yang lebih tomboy, lebih feminin. Jadi sebenarnya kita biasa aja kalau dibandingin guys. Iya. Ya pastilah. Apa? Anyways tadi next questionnya apa ya? Tadi lo nanya kayak ada hal yang gak disukain gak dari satu sama lain, kayak Melita, sifatnya Melisa, apa sih sebenarnya yang paling mengganggu lo gitu? Yang paling mengganggu aku dari sifat Melisa itu bener-bener literally cuma satu. Kalau dia tuh suka nggak mikirin perasaan orang aja gitu. Kalau ngomong lebih ke self centerednya tinggi, bagus self centered tinggi. Tapi kadang-kadang kita perlu ada posisi di mana kita mikirin orang lain juga gitu. Kalau gue gini orang lain mikir gue apa ya? Kalau gue gitu orang lain mikir gue apa? Kalau dia kebanyakan nggak mikir, yang penting gue senang gitu. Itu doang sih. Paling sering tersakiti kamunya ya? Aku nggak tersakiti karena aku tahu dia nggak mikir. Tapi orang-orang lain jadi nganggep dia jelek, sedangkan dia nggak peduli sama omongan orang lain. Tapi aku yang sakit hati gara-gara dia ngomongin gitu. Lebih Dia mungkin brutally honest. Iya, gue rasa seperti itu. Kalau aku nggak suka ternyata overthinking. Jadi kayak nggak perlu dipikirin terus dia pikirin tuh kayak nggak penting lah. Kayak barusan. Kan kebalikan sebenarnya. Iya. Nggak penting lah. Ya bagus sih mikir kadang-kadang terpakai gitu otaknya. Tapi kan nggak harus semua dipikirin. Orang ngomong jahat dipikirin, yang baik-baik aja gitu. Bener-bener, gue setuju sih, gue ada setujunya nih sama dia. Kayak kalau kita terlalu overthinking itu kita jadi nggak bisa kemana-mana. Karena terlalu banyak mikirin orang, padahal orang itu ngasih makan lu enggak, Bener. ngebayarin lu enggak, ngasih lo kerjaan juga enggak, ya kan? Mas ini kalau kasih kuota ini enggak. Jadi bingung apa sih untungnya. Kalau ngomonginnya di mulut doang, lu kalau ngomong di komen dong biar naik engagementnya. Tadi udah yang nggak disuka. Kalau yang disuka dari satu sama lain apa? Aku suka banget dari Melisa itu pride-nya tinggi sih dia. Pride-nya tinggi, dia tahu banget gimana. Dia tahu banget apa yang dia mau dalam hidupnya gitu. Dia kalau misalnya dia nggak suka sama satu hal, misalnya ada hal yang menyakitkan banget, dia tuh bukan orang yang memendam. Kalau orang mistaken Melisa yang memendam, enggak, dia ambil, dibuang beramat, nanti gue senang gitu. Kadang-kadang ada bagusnya, ada jeleknya, kayak
50-50 gitu. Tapi dia bener-bener self-centerednya tinggi sih, bagus. Bener. Aku sukanya kalau Melita dia gak enakan sama orang, jadi kayak people pleaser lah ya bahasanya. People pleaser. Jadi kayak orang tuh yang kayak iya, padahal orangnya juga nggak terlalu mikir kayak kakak nggak apa-apa duduk aja di sini. Padahal orangnya songong tapi dia baikin gitu. Ya nggak apa sih, maksudnya jadi orang baik kan nggak ada salahnya juga kan. Iya. Sih mereka berdua ya. Emang biasanya saling melengkapi gitu. Kita juga ada sedikit kayak gitunya gitu. Gue yang lebih nggak enakan, dia yang lebih lebih to the point gitu kan ngomongnya. Terus dia juga nggak overthinking, gue yang lebih overthinking. Dia kalau ngomong gitu kadang-kadang itu tidak baik untuk image kita. Tapi dia tuh kayak kenapa? Gue jujur aja. Gue yang lebih mikirin gitu. Dan dia juga itu lebih bisa mengekspresikan emosinya. Mungkin kadang-kadang pernah nggak sih lo misalnya marah nih si Melita marah, tapi lo nggak bisa marahnya. Terus nanti kembaran lo yang marah dan lo udah merasa itu tersalurkan. Kayak selalu setiap kali dia marah Orang kiranya lo lebih baik, padahal lo udah tersalurkan sama kembaran lo. nih orang Terus Mel, terus. Ini kayak kalau dia tuh kayak sabar ya orangnya, kalau dia dimarah kayak nggak tau aja kan kemarin gue marahin dia, jadi nggak perlu marah lagi gitu. Sama sih aku kayak gitu, kayak hampir selalu setiap kali Melisa marah pasti aku kayak lanjutin. Tapi di depan tuh kayak jangan bohong banget. Harus ada harus ini yang ya mereka, jadi kalian tuh stabil. Berarti kalian kalau kepisah agak gawat nih berarti nih. Gawat banget. Jadi harus selalu bersama ya. Tapi gawat cuman gengsi ngomong gawat kayak ya udah biasa aja. Padahal udah hati kayaknya ada yang kurang. Kalian pernah terpisah nggak sih? Pernah. Dulu pas aku ini boleh kan ngomongnya junior. Iya boleh. Dulu aku kompetisi Indonesian Idol Junior, aku sebulan kan. Aku Karantina? Karantina. Itu nggak bisa aku seminggu nggak ketemu Melisa. Pasti Melisa nyamperin aku. Boleh tapi disamperin. Boleh. Oh ini tuh karena Karena kamu lolos ke yang spektanya, makanya ada proses karantina. Itu nyampe sebulan. Aduh kok Sebulan lebih ya? Masih muda kan padahal kalian. Masih umur 13 tahun. SMP ya? Iya sampai. Itu berarti kamu udah emang asalnya udah di Jakarta ya? Udah. Itu sekolahnya gimana? Aku online. Sekolahnya udah ada, zaman dulu udah ada sekolah online. Online-nya via Melisa. Setiap hari. Jadi tuh kayak cuma aku dikasih materi aja. Karena aku beda kelas juga sama Melisa. Dan di situ aku sama Melisa tuh biarpun beda kelas, gak belajar bareng, tapi kalau bingung nanya satu sama lain. Padahal gak tahu juga. Cuma kayak tanya dong. Gitu. Kayak apa-apa ngobrol sih, itu gak sih yang bikin kayaknya gue clingy deh sama dia kayak gitu. Jadi Itu maksudnya- paling lama terpisah 1 bulan. 1 bulan. Gara-gara idol. Abis itu dari umur 13 itu berarti sekarang 6 tahun kemudian masih selalu terus bersama ya. Iya. Tapi kalian pernah kepikiran gak sih suatu saat kayak bakalan go with your own way gitu? Mungkin punya passion yang beda nih, oke nih sekarang sama-sama nyanyi, tapi mungkin yang satu pengen jadi apa, yang satu pengen jadi apa, terus kalian memikirkan gak tuh kayak masa-masa nanti kalian akan hidup masing-masing? Kita sih berencana nanti nikahnya kalau bisa tanggalnya bareng, deketan lah, beda seminggu apa. Terus rumahnya sebelahan. Iya. That's what we thought. And look where we are now. Still single. Karena jujur cowok-cowok tuh pasti akan nikahin satu aja tuh udah banyak ya urusan mikirin, apalagi dia mikir wah anak kembar mereka nikah mau bareng, mau tinggalnya bareng segala macam. Iya, kalau perlu nanti ada connecting bridge-nya gitu, gue pengennya kan rumahnya ada jembatan Benar. layangnya gitu kan. Itu wardrobe kita semua, jadi bisa dipakai bareng wardrobe-nya. Itu pemikiran anak kembar, tapi kalian cuma pemikiran itu sama kita. Nanti kita lihat beberapa tahun lagi masih kompak apa enggak. Kalau sekarang tadi kita yang mau tadi awal pengen nikahnya bareng banget, akhirnya udah kena realita guys. Tadi gue udah jomblo, dia udah punya cowok yang mau serius, kemungkinan besar sangat memungkinkan tidak barengan. Jadi gue udah mulai menerima realita. Kan umur 22 jual mahal, umur 25 mulai nyari-nyari, umur 28 ya siapa aja lah yang mau nikahin diri. Gitu ya. Gitu kan jadinya, jadi ya udahlah siapa aja nggak usah nikah bareng nggak apa-apa. Gitu. Makin lama dikurangin syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya makin lama dikurangin, dicoret gitu. Bener-bener. Tapi kalian pernah suka sama cowok yang sama nggak sih? Nggak pernah suka sama satu cowok yang sama. Bahkan artis ngefans gitu pasti beda tipenya. Beda banget tipenya. Bener-bener beda banget. Cowok yang masa sih cowok, kan kalian ini selalu bersama, harusnya kan selera kalian sama gitu. Pokoknya nggak tau, aku juga nggak ngerti, tapi aku tuh gampang banget ilfil
sama cowok terutama. Kalau misalnya santai aja. Gimana tuh? Ilfil yang ditanya. Aduh, aku nggak pilih nggak masuk akal. Dia tuh gak ada toleransinya sama sekali. Iya. Jadi kayak aku nggak suka cowok nakal gitu. Terus aku maunya yang kalau bisa dia berkacamata, rajin belajar, rajin berdoa, terus pintar. Ini udah nyari calon suami ya? Cowok-cowok berkacamata Nggak bisa. bisa daftar. Aku nggak bisa. Tapi jangan kacamata gaya ya. Oh, kacamata gig gitu. Iya. Tipenya yang gig pinter smart Iya. boys. Kalau kamu mungkin kebalikannya bad boys gitu. Iya bener. Soalnya tadi udah bocorin ya, mantannya 7 guys. 8. Dan dikurang-kurangin. Beda jauh, kontras banget kalau masalah selera sih. Gimana kalau Ilfilnya, aduh ilfilnya tuh nggak penting banget. Kayak misalnya dia cuman clingy kayak, oh aku habis dari sini capek, aku langsung kayak, ih bye, udah ya gue nggak suka gitu. Yang nggak suka cowok yang clingy, yang bucin, aku nggak suka. Kayak cuek-cuek itu oke, tapi gayanya harus kayak pinter gitu. Berarti lo ilfil sama yang clingy. Terus kalau kayak berarti dia boro-boro ya gitu aja dikeliling kalau tiba-tiba ada cowok yang misalnya kentut nih sayang sama lo itu Iya ampun, itu mah udah bye. Pulang kampung deh sana cepetan packing sama keluarga lo bawa pulang. Lo bantu packing yuk. Cus. Biar cepat. oh my god lo kayak dia harusnya cocoknya jadi pageant deh lo kayaknya Iya. Personality dia kayaknya cocok banget. kayak princess terus anggun menjaga image Iya. Iya banget. Tapi emang gue juga lebih kayak gitu, lebih ilfilan dibandingin dia. Dia lebih toleransi juga sama cowok. kalau gue kayak ya kalau udah deket gitu sama cowok gue udah kita bisa ngelakuin apa aja yang mungkin kalau di depan orang-orang gitu kita ya udah kalau gue masuk angin gue kentut dia kentut ya udah Gue sama pacar gue juga gak pernah gue kentut sembarangan. kita kayak deh gitu doang paling tapi ya udah kentut aja ya nggak sih Masa natural ya? Normal sih, tapi jadi ilfil aja nggak tahu langsung kayak enggak suka gitu mikirin namanya aja no gitu. Kalau Melita gimana? Kalau aku sebenarnya aku nggak ada yang kayak Melisa tuh spesifik banget kan. Kalau aku lebih kayak yaudah kita lihat dulu kalau toleransinya tinggi banget sih kayak yaudah kalau misalnya begini yaudah nggak apa-apa tapi nanti aku mikir enggak deh tapi kayak gue terlalu gini deh gitu jadi kebanyakan aku yang kayak tadi self centerednya aku nggak ada sama sekali kayak yaudah deh biar lo enak kayak gitu lebih kayak gitu nggak enakan. Nah kalau Melisa nggak dia mau mengorbankan dirinya supaya orang lain nyaman, aku nggak. Ini lo cabut deh. Gue nggak mau berkorban skip. Udah tapi udah bagus ya kayak gitu ya. bagus kayak kalau kalian digabungin itu lebih bagus lagi sih Iya. jadi kayak di satu sisi ya ada toleransinya juga tapi harus ada kayak lo juga Nanti lu bakal ketemu sama satu cowok yang bikin lo mau toleransi. Amin. Tapi bener sih. atau kamu akan ketemu umur ya di mana kamu ya mau nggak mau harus kemana atau kamu kayak Syahrini nanti ya umur nikah umur 34 atau 35 Jangan ya kalau bisa. Gak apa-apa lah ya kalau marahin lo bareng ya. Iya gak apa-apa. Gue toleransi Gue toleransi. Don't settle for less. Oke, kalau tadi udah ngomongin cowok kita penasaran nih mungkin yang di rumah juga emangnya pada jomblo nih pada Tadi kan udah di-mention di video sebelumnya. udah ya tapi ini podcast belum. Iya benar. Aku juga gitu dong. Aku lelah deh. Tapi Kita harusnya jadi pelawak sih bukan jadi bos. Cuman kita nggak ada yang ngajak. Emang untungnya mereka kembar juga jadi ketawa. Kalau yang kembar tuh kayak ini hostnya kok nggak gak profesional. tahu rasanya soalnya. Iya. Jadi kita ngundangin emang yang kembar-kembar aja gitu, biar klik. Gimana? Jomblo ya kalian ya? Iya jomblo kita berdua. Tuh, tadi udah definisi jomblo banget. Udah berapa lama emang jomblonya? Aku udah lama dari 2017 kayak udahlah. 2017. Iya dia 3 tahun jomblo guys. Lu setahun gak ada apa-apanya lu. Iya dia tingkat jomblonya lebih senior. Dia baru 6 bulan ya katanya ya, baru putus. Tapi berasanya setahun sih. Iya. Berasa 6 bulan sebelum putus tuh rasanya udah kayak sendiri Iya. gitu ya. Aduh, tapi tipe-tipe cowok kalian nih kayak gimana coba nih? Mungkin ada yang denger mau daftar. Tadi kan udah ditanya. Bukan marah. Ya. Gue ini penasaran nih tapi
kalian tuh pernah tuker-tukeran gak sih? Tukar-tukaran Nah. apa Kak? Kalau misalnya physically kalian nggak bisa tukeran karena ngerasa nggak mirip, tapi apa kayak misalnya Suara gitu di telepon. lo yang angkat, terus misalnya ini apa namanya ngerjain tugas lo yang ngerjain gitu, atau apa gitu? Sebagian tugas sih enggak sih Kak, karena gak mau aja enak aja. Nguras tenaga, tapi kalau jawab telepon tuh kita sering ngerjain orang, suka ngerjain orang. Kadang-kadang ada yang ke ini sih, ketipu. Pacar kalian ada yang pernah ketipu nggak tuh? Enggak. Nggak bisa, mereka bisa bedain. Awalnya pasti bingung, tapi kan bahasa kita kan beda. Terus aku tone-nya lebih tinggi gitu, nadanya lebih cewek. iya, Duh, aku iya. bilang aku kayak laki, aku udah lakinya lebih ngegas gitu. Ya langsung ketahuan gitu ya. Oh, ini kayak Melisa nih gitu, kayak Melita nih langsung tahu gitu ya. Ya ampun, kocak ya mereka. Tapi ini gue penasaran lagi sih. Tadi kita udah ngobrolin tentang kehidupan pribadi mereka. Nah, sebenarnya ini kan kita pada kenal kalian dari dunia tarik suara, ya kan? Awal mula kalian tuh terjun ke dunia tarik suara tuh siapa yang nyuruh? Itu inisiatif Siapa yang mau? Terus jalur apa? Mungkin kan kita taunya mungkin Indonesian Idol Junior ya. Apakah sebelum-sebelumnya kalian juga udah pernah ikut lomba-lomba atau apa? Kayak awal mula kalian tuh pengen jadi penyanyi tuh kayak gimana? Aku ini. Dari kecil sama papa mama aku suka nyanyi, udah. Jadi emang keluarga musik gitu gak seru ya. Enggak dong, Itu kan suaranya bagus ya. keluarganya ini dong, penyanyi-penyanyi itu kan juga gitu. Keturunan. Keturunan. Suaranya. Jadi dari kecil udah familiar ya sama sama musik, terus Emang papa mama juga yang kenal musik kan. Papa mama nyanyi juga, denger-denger. Kan orang Batak. Lah jadi langsung denger pertama kali ya emang lagu-lagu Batak yang udah bagi suara gitu. Jadi udah grup sih ya. Iya, udah grup. Jadi masih aku jadi kayak di otak aku udah ke stereotip aja kayak oh bagi suara gini-gini. Pertama kali mulai mau manggung gitu ya, mulai berani nyanyi, oh kayak pengen jadi penyanyi itu gara-gara les vokal kan. Mama tuh lebih kayak ya udah diasah aja gitu. Terus ketemu panggung, kita duet jadi kayak enak nih nyanyi di panggung kayak gitu. Terus kalau ikut audisi Indonesia Idol Junior itu pertama kalinya duet, 2. Terus baru Indonesia. Oh, awalnya sendiri-sendiri kalian? Kita nyanyi di panggung dulu sendiri. Dan funny thing, ya dulu yang lebih pede tuh aku. Iya. Yang lebih dikira orang lebih jago nyanyi, lebih bisa ngapa-ngapain di panggung aku. Tapi saya kebalik. Melisa. Kenapa bisa gitu? ya itu kan karena mungkin dulu kan kamu yang lolos kan Idol Junior kan Melita, sekarang Melisa. Biasalah orang itu nilainya dari apa ya, dari kayak prestasi yang didapetin sekarang gitu, nanti bisa berubah lagi. Tapi ini kayak dari diri dia nih, itu lo switch gitu gak sih? Awalnya lo kayak merasa lo dominan, lo pede, tapi mungkin ada satu momen yang bikin lo down atau gimana? Iya, Jadi emang down. Jadi emang dulu aku kelas 4 SD itu pindah sekolah kan. Sedangkan aku tuh di sekolah yang lama kayak aku sama Melisa primadona yang paling cantik, yang paling berprestasi apa segala macam. Pas pindah sekolah, lingkungan baru, anak-anaknya yang berbeda sama aku, gara-gara aku kembar sama Melisa beda dari yang lain, kayak diasingkan, kayak gitu apa segala macam. Aku juga nggak ngerti kan. Tapi mungkin di situ jadi kelihatan sebenarnya jati diri Melisa, oh yang kayak gini sekarang, yang nggak peduli sama omongan orang. Aku lebih kayak dia nggak suka deh sama gue yang kayak gitu. Dari situ lebih yang kayak oh kayaknya gue nggak selalu disukai sama orang gitu. Itu kayak jatuhnya sebenarnya nggak physically abuse kayak atau verbally abuse, tapi mentally abuse aja gitu. diasingkan gimana sih? Maksudnya kalian pindah kelas 4 SD? Dari mana ke mana? Dari SD negeri ke SD negeri Enggak, lagi? aku swasta. Dari swasta ke swasta. Itu kenapa pindah sekolahnya? Karena aku pindah rumah. Karena pindah rumah. Terus akhirnya pas nyampe di sekolah baru, kalian nggak terlalu di welcome ya? Di welcome sama beberapa orang doang. Karena kita polos banget gitu loh dulu, jadi semua orang ngomong lu gua, aku mau aku kamu. Tapi kan kayak anak kelas 4 SD mungkin ya masih waktunya aja kali ya Kak. Kayak masih bully-bully yang sok jago, gue kelas 4 nih guys gitu kan. Tapi aku kayak cuman sedih doang, kenapa ya jahat banget. Tapi abis itu gak kepikirin. Dia tuh bisa sampai pikir sampai gak mau sekolah, sampai takut banget ke sekolah. Dan kalian berdua Iya betul, satu kelas lagi. Nah itu yang mungkin aku ngerasanya emang kayak dulu aku terlalu terbiasa, gue selalu disanjung-sanjung kok gitu. Pas di situ kayak oh ternyata nggak semua orang suka sama gue. Itu kali yang bikin aku down. Sampai SMP dia juga experience hal yang sama, kita beda kelas kan tuh. Aku beda kelas, terus aku dulu pakai brace gitu kan, gara-gara aku skoliosis. Terus secara nggak langsung sebenarnya mereka mengasingkan aku karena aku beda sendiri aja gitu.
Jadi kayak dari situ tapi gue gak punya teman nih di kelas, biasanya kan beda kelas. Jadi kayak makin down makanya makin ke switch aja gitu kepribadiannya. Oh iya, gue bisa mentaker itu sih karena kan awalnya kan dia kayak gitu kan. Kita juga sebenarnya punya pengalaman pindah sekolah sih guys. Bahkan kita pindah sekolah lebih dari sekali. Kita pindah sekolah terus dan kita ngerasain setiap kali kita pindah sekolah kenapa nggak di welcome. Kalian udah tahu nggak kenapa? Itu tuh karena mereka tuh ngerasa insecure tau dengan keberadaan anak baru. You come berdua as a threat, jadi threat buat mereka gitu. Karena kalian bakalan steal the spotlight. Kita tuh baru nyadar karena kita pindah beberapa kali kan. Dan setiap kali pindah pasti lu ngerasa dibully dan gak di welcome. Cuman beberapa orang doang yang welcome kan. Dan setiap kali kita mau pindah mau ninggalin sekolah lama kita, mereka tuh pasti sedih dan nangis-nangis dan kita udah make a lot of friends gitu di sana. Jadi kita selalu lihat kok patternnya gini ya gitu. Setiap kali kita pindah di sekolah baru pasti mereka bakalan nggak welcome. Tapi pas kita udah berapa tahun sama mereka, akhirnya udah temenan segala macam, pas kita mau pindah lagi mereka sedih. Itu lucu sih. Dan yang bikin kita bisa belajar juga setelah kita biasanya ada lagi nih yang pindah. Jadi kita jadi pengamat. Selalu di nggak welcome lagi kan nih anak baru, terus baru kita paham ternyata mereka kayak takut gebetannya diambil. Iya, apalagi kalian kan ya itu kan, mungkin mereka udah denger dari sekolah lama, ih gawat nih ada primadona cantik-cantik, Lagi tuh kan baru terus tuh 2 lagi kan. Iya. Pasti teman-teman kalian dulu inget sama kalian sampai sekarang deh. Maupun kalian udah lupa sama mereka. Karena kan agak nggak adil, misalnya kita kayak memorable banget kan karena berdua gitu kan datangnya, tapi mereka kan sendiri-sendiri semua. Pasti sampai sekarang mereka masih pada inget sih menurut gue sama kalian. Ternyata begitu coy ya ceritanya nih. Mereka personality-nya tuh dari situ ya. Tapi memang akhirnya ada yang mengambil apa ya, kayak suami sama istri kalian mengambil peran gitu loh. Akhirnya peran lo ya udah sebagai kakak mengayomi gitu ya. Tapi itu juga kali ya salah satunya. Karena aku ngerasa kalau akunya ikutan lemah, siapa yang mau pasang badan gitu sih. Jadi aku kayak ya udah nggak usah dipikirin. Jadi mungkin kebentuk juga dari situ aku jadi kayak makin sekarang tuh makin cuek, mungkin gara-gara itu. Mel itu soalnya sempat gara-gara dipakai brace dia sampai kayak. Yang brace-nya kayak gimana bentuknya Beb? Di badan ya brace-nya? Di badan, di luar ya? Kayak korset gitu, di tapi dalam papan di meja aku kayak papan gitu. Sebenarnya itu semen, cuman kan keras kan. Jadi bener-bener aku kayak gemuk banget gitu. Jadi aku pakai itu dulu, baru pakai kemeja di luarnya. Terus itu pertama kali tuh bener-bener itchy, gatel banget gitu kan. Aku mau minta tolong sama teman sekelas aku untuk tolong bukain, gue mau garuk belakang gue gitu. Gak bisa, aku harus gangguin Melisa yang lagi ulangan. Karena nggak ada teman kelas, kamu nggak ada punya teman dekat? Satu pun nggak ada. Gak ada yang peduli gitu, gak ada yang. Masa sih anak-anak swasta biasanya baik-baik loh. Gue anak-anak waktu itu gue dari swasta ke negeri emang agak nggak tahu ya gue juga kenapa kayak gitu. Kayak ya agak lebih gitu, Lebih keras kan sekolah negeri kan dibandingin Ini kalau swasta. swasta gue pikir kayak Baik-baik persahabatan, gitu. atau mungkin salah satu alasannya mungkin karena lu juga ngerasa kayak udah di awal tuh nggak di welcome, dikatain jadi aku nggak mau ngomong gitu, kayak udah punya Lu sakit hati gitu ya. Jadi kayak udah deh nggak berani, udah Melisa aja deh gitu. Gangguin Melisa, bu maaf ya kayak gini-gini. Akhirnya Melisa keluar gitu, bantuin aku. Tapi ya itu selalu harus gangguin Melisa. Aku pernah izin sekolah kan, misalnya aku beda kelas terus aku sakit. Aku sebenarnya ini nggak mau sakit anaknya. Terus aku sakit, izin sekolah. Dia tuh di sekolah saking gak punya temannya, pas istirahat dia makan sendiri di toilet gitu. Ya ampun. Iya. Karena aku ngerasa udahlah aku pengen invisible aja gitu. Ya nggak bisa invisible. Sedih jadi sampai sedih. nah ini udahlah bu masih pikirin. Itu biasanya di anak-anak kembar tuh biasanya still di spotlight gitu ya. Walaupun kadang kita nggak disukain ya, nggak disukain itu karena kita ya merasanya ya mereka sirik aja gitu. Dan gue lebih kayak dia, kayak bodo amat, yang penting gue punya temen nih berdua, lu gak mau temenan sama gue, bye. Iya benar dong, Mereka lu rugi. Tapi mungkin kalau orang-orang dengar, teman-teman aku dulu yang dengar kalau dengar cerita ini, pasti mikirnya kayak, aku nggak ada yang bully lo, nggak ada gitu. Emang mereka nggak physically, nggak verbally, tapi mentally aja gitu. Kayak mereka. Masa sih gak ada yang kayak, hai em, mau dibantuin gak sih? Gak ada yang mau jadi teman lo banget. Enggak. Apa mungkin dia ngerasa, lo udah kembar kali ya, mungkin gak mau temenan sama gue juga Aku kali. pernah sakit hati banget. Aku emang perasa juga kan anaknya. Maksudnya kenapa sih lo nggak bisa jadi orang baik aja gitu? Itu satu kejadian ada di mana kalau itu brace itu diketok-ketokin sama temen aku. Maksudnya kayak penghinaan banget sih. Bukan lagi pakai. Karena di situ aku merasa kayak mentally dibully aja, tapi secara mental, bukan secara omongan atau physically gitu. Iya, memang. Perundungan itu bukan hanya harus lo dipukul sih. Jujur menurut gue paling parah mental sih. Tapi alhamdulillah kalau sekarang gimana lo menghadapi? Ada nggak yang bully-bully kalian lagi? Pas di SMA gimana? Kalian satu SMA lagi?
Terus tapi pisah kelas apa sekelas? Kelas 10 bareng. Kelas 10 bareng, kelas 11 12 beda kan, beda jurusan. Kita berempat sih geng waktu kelas 10. Terus 3 mereka bareng. Jadi kelas 11 12 dia bareng sama temen aku dulu. Aku sendiri sih IPS. Sisanya apa gitu. Berarti akhirnya lo ada geng lah ya ke SMA. Dan aku SMA udah lebih kayak yang ya udahlah gitu. Walaupun masih mikir-mikir juga, tapi seenggaknya aku punya teman-teman yang support aku kayak gitu. Dan punya high school sweetheart. Sedangkan aku nggak pernah tuh ngalamin yang high school sweetheart tuh nggak punya. Nah, Sepi. 19 tahun baru 1 kan ya tadi. sepi ya bun. Berarti pacar lo yang terakhir itu beda sekolah ya? Iya, beda berapa tahun? Oh udah kuliah bahkan. Sukanya lebih tua nih. Bocoran lagi tuh guys ya. Yang satu sukanya sama lebih mature. Tadi gue terakhir lo motong gue tadi gue mau nanya. Kalau sampai hari ini masih ada nggak sih bully-bully yang datang ke kalian, mungkin komen-komen di Instagram, DM kalian? Ada sih, tapi lebih ke aku. Kenapa? Bilang cantikan adeknya gitu-gitu, terus kurusan adeknya, terus adeknya kalem ya, kakaknya ribet sama rambutnya. Mohon maaf, emang gitu anaknya. Iya sih, boleh tuh lo ambil nyanyi bisa sempet-sempet ya. Iya. Apa nih? Dato. Ini masih bagus loh kalau gue kayak lupa sama liriknya. Aku anaknya emang gitu, tangannya enggak. Lu kayaknya kalau nervous lu bakal ngibas rambut sih. Karena kalau dari tadi lu nggak ngibas rambut. Tapi pas gue liat di video lu nyanyi, lu ngibas rambut terus. Tapi pas nyanyi itu kan mic aku di sini. Jadi sebenarnya aku sempat di-cut gitu. Gara-gara mic-nya kresek-kresek, rambut aku udah rambut depannya. Ya aku kayak selama nyanyi fokus, aduh jangan sampai kresek, jangan sampai diulang lebih. Aku enak gitu aja. Kalau ngobrol nggak apa-apa diulang. Nyanyi bu. Capek. Capek nggak dibayar lagi ya kalau audisi doang. Kalau dibayar nggak apa-apa diulang-ulang ya Beb ya. Nggak apa-apa, ini dibayar. Tapi lumayan nih ya, kalian kan udah ini nih sekarang lagi maju nih salah satu dari mereka ke tahap selanjutnya nih. Pas udah banyak yang ngedukung juga, gue lihat video kalian audisi juga banyak banget loh yang nonton. Miliaran loh. Punya YouTube channel nggak sih? Punya YouTube channel. Tadinya aku ganti jadi YouTube aku ambil itu semua manfaatnya. Subscribe semua jadi milik aku. Tapi kayaknya bakal lebih seru kalau kembar gitu gak sih? Jadi kayaknya mau dilanjutin kembarnya. Gak jadi tuh sendiri. Namanya Main Sama Kita. Emang lo kalau sendiri mau bikin konten apa ya Beb? Gak tau, pokoknya aku gak mau nyanyi aja. Kalau nggak mau nyanyi di YouTube channelnya? Iya, tadi kayak gitu. Aku mikir kayak udah lebih ke vlog aja, daily life. Tapi aku anaknya tadi. Dulu mau sih kayak seriusin entertain gitu, tapi kayak aku pengen selesaiin sekolah dulu kayak gitu. Susah sih kalian karena gue juga masuk dunia modeling itu pas udah skripsi udah kelar. Iya. Makanya juga telat masuk dunia entertainment dari ininya aja karena ya gitu dia. Oke, thank you. Oke, kita Susah jalan banget. Oke, mau dilanjut terus soalnya. Iya, bisa ngomong. Oke, kita lanjutin lagi tadi sampai mana ya, guys? Jujur gue lupa kemana tadi. Tadi kayaknya ngomongin mereka tadi karir, terus Tadi mereka gue nanya terakhir kayak awal mulai entertainnya tuh dari mana? Dari Idol Junior 5 tahun lalu. Habis Idol itu kalian ngapain? Ada ikut lomba nyanyi lagi kah atau enggak? enggak, sama sekali enggak. Kita Kan hosting ya tadi ya? host doang kan karena ada job gitu. Tapi harusnya berdua ya gitu. Jadi aku keluar, emang maksudnya aku sendiri tuh di top 12 kan. Tapi ujungnya bareng juga gitu kan, kembar. Tapi setelah itu aku kayak keteteran sama sekolah kan. Jadi kayak riwuh banget tuh sekolah. Jadi aku kelas 11-12 emang fokus di sekolah doang, enggak ngambil job lagi. Oke, ini kan kalian apa sih namanya? Sekarang udah mulai masuk industri musik, tapi sambil kuliah juga. Nah, kalian udah kepikiran belum sih kalau nanti beres kuliahnya kalian mau kerja kah atau kalian mau berkarir di industri musik aja? Musik pasti sih, itu kayak passion kita dari kecil gitu. Tapi kalau untuk kerja misalnya kayak punya bisnis apa segala macam, mungkin iya juga. Tapi yang pasti banget pasti musik. Pasti ya musik ya. Goals paling tinggi kalian di musik apa? Apa ya? Masuk top chart Billboard. Harus spesifik lo apa? Sama aja deh. Aduh ya. Bener-bener. Kalau kalian bisa collab atau duet, gimana kalau udah berdua duet gitu kayak collab ya? Kalian pengen sama siapa?
Beda nih kayaknya, beda selera artisnya. Penyanyinya, penyanyinya. Indonesia. Enggak, bebas. Kalau Indonesia siapa, luar siapa? Jangan sampai diserang sama fans-fansnya ya. Kan ini kan mimpi Kalau- boleh. Kalau artis Indonesia, kayaknya mimpi banyak orang deh. Aku pengen banget. Aku ngefans banget sama Karaisa sih sebenarnya. Karaisa please nonton ini. Apa nih? Bisa amin gue Amin, doain, amin. gue doain. Kamu sama siapa kalau Indonesia? Aku suka banget Isyana, cocok banget gitu. Iya bisa banget. Soalnya kan dia jago banget main piano kan. Aku juga suka main piano. Tapi aku bener-bener kayak tercengang-cengang gitu ngeliat dia. Kagum banget. Sedangkan dia suka ya Karaisa. Apa kita nyanyi anganku aja? Harus. Kalian coba deh bikin kayak gitu, bikin apa namanya? Cover. Cover. Kalian cover deh waktu itu. Coba kan nyanyi dong berdua dikit, gue dari tadi belum. Coba katanya suka lagunya anganku itu, coba. Gue pengen denger. Nanti ada Abis ini kita nyanyi. Bener ya kak? Nah deh. Oke. Gapa satu jadikan tujuan kita, hilangkan segala perdebatan yang sia-sia, berlari ke arah yang sama bukan masalah. Semua punya ruang, kisahkan mau, karena ceritamu milikmu. Gue merinding sih, buset bagus banget ya. Semua kayak denger di YouTube atau di TV kan ya nggak terlalu ini ya. Gue denger langsung, wow bagus banget loh. Ini gak ada yang mau produserin mereka. Kontaknya gue ya. Gue manajernya, langsung kita jadi kakaknya di sini. Yes. Jadi harus izin sama kita dulu. Ada kurasi. Gue doain sih karir kalian akan cemerlang. Amin. Karena belum ada penyanyi di Indonesia cewek yang kembar. Ya kan? Ada sih. Kalau cowok udah ada 2 yang dangdut kan alirannya. Nah, kalau kalian ini pop, alirannya pop kan? Iya, pop. Nah, pop music kembar gila sih. Kalian gonna make it big. Amin. You have to believe in yourself guys. Iya, Bener deh, setuju gue karena kalian percaya kan sama yang The Secret itu kan kayak bener-bener mindset kita tuh bisa jadi kenyataan. Jadi ya udah muluk-muluk aja kalau misalnya mindset tuh kayak gue bisa gitu. Tapi lo harus lebih banyak meracuni. Gue suka nih dia nih. Asli tadi kita bercanda doang yang bilang mau nyanyi juga nyanyi. Lanjut. Indonesia. Itu di Indonesia. Itu yang Indonesia. Kalau yang luar negeri Artis barat kali ya. Aku kalau artis Korea takut diserang fans-fansnya. Artis barat aku pengen sama Tori Kelly. Tori Kelly. Aku ngefans parah banget. Lagunya yang mana? Sebenarnya aku lagi suka lagu yang Don't Take Me Home, tapi itu EP jadi nggak terlalu terkenal. Oh iya, kayak gue tau John apa? Gue udah kayak gitu. lo yakin mau nonton? Pasti ada yang Paling terkenal yang Dear No One. Dear No One. Dear No One. Dear No One, this is your love song. Bagus juga di suaranya. Nonton tidak dibayar kita, karena suaranya bagus guys. Untuk dia nyaut bukan lu anjir. Cuma gue mau nyantai lagu aja tuh kayak gue gak tau nadanya Iya, gimana. Kita nyantai lagu, kayak ada di kepala gue. Lu tuh loh kayak gitu, dari orang pasti kayak yang mana? Bukan gitu loh. Udah kayak, itu gimana sih lu gitu. Kalau Melita mau siapa? Aku suka banget Kelly Clarkson sih. Wah, Kayak dia bisa makan semua genre lagu gitu. Suaranya kan ini banget, bener-bener merangkup semua genre lagu gitu. Dia bisa makan semua jenis lagu. Aku suka banget. kira-kira suara dia berapa oktav sih itu? Aku nggak tahu deh. Aduh, Yang suara penting dia kan bagus. pasti lagunya tinggi-tinggi semua kan. Kalau gue sih lagu-lagu bernada-rendah aja ya. Kalau gue udah kayak pengalaman buruk ya nyanyi tuh terakhir kali disuruh nyanyi tuh pas lagi kompetisi Abang None. Tiba-tiba dites satu-satu suruh nyanyi, gue nggak tahu maksud dan tujuannya apa gitu kan. Dan gue waktu tuh dapet urutan kecil gitu karena gue ngegantiin temen gue di DKI. Terus pas satu suruh tes nyanyi, akhirnya gue nyanyi lagu tau nggak apa? My Bonnie is Over the Ocean. Itu lagu lama nggak sih? Iya, karena gue tau nadanya gitu-gitu doang. My Bonnie is over the ocean. Dan gue cuma nanya kayak, My Bonnie
nyanyi lagu apa? Beyonce yang Listen. Sampai kita semua tuh standing ovation gitu gara-gara gue kayak untung gue gak disuruh dia. Kalau habis dia gue kayak gue pulang. Nah jadi kan yang jelek dulu itu kan di awal-awal lama makin bagus. Ada tadi satu temen gue yang paling bagus dari daerah gue Jakarta Utara. Dia udah paling bagus di daerah gue kan. Dia kayak beberapa sebelumnya yang terakhir ini, waduh bagus banget, dia juga nyanyi lagunya Alicia Keys kalau nggak salah. Udah gue udah tepuk tangan tuh. Tahu ternyata di rumput tetangga lebih indah gitu kan. Yang terakhir nyanyi lagu Beyonce Listen, gue kayak oke. Mungkin sampai jelek. Sama kayak orang mau nyanyi lagu apa tuh? Apa Beyonce juga ya yang Elton Top. Iya. Itu mungkin kan. Ada orang suaranya B aja tuh dari Love Phantom. Yang naik terus itu terus kan apa nadanya naik terus, aku juga. Tapi gue yakin kalian kalau latihan lagi pasti nyampe. Amin. Amin. Nyampe banget. Baik didoain ya hari ini. Amin. Selera musiknya sama nggak kalian? Gue penasaran. Selera musik beda sih ya? Beda. Aku lebih suka pop, R&B, kontem R&B sama soul. Aku suka Soul. banget lagu soul, kok soul? Kalau Korea. Soul. Aku suka lagu soul. Aku suka country, suka banget country. Masih nggak suka country? Iya. Tapi ya masih kadang-kadang country. Gue sih bisa dengerin semuanya ya. Udahlah nggak bisa nyanyi dengerin. Jangan bilang mau. Nyanyi, yang udah bisa nyanyi gitu. Berarti lo suka banget nih dong juri yang di The Voice Amerika itu. Blake Shelton. Suka banget. Dia kemarin udah lagi engage sama Gwen Stefani. hati lahir kita ya. Terus apa lagi ya? Ini kita banyak ngobrol tidak tertangkap kamera sih guys tadi. Iya, ini adalah pertanyaan menuju terakhir atau nggak terakhir nih. Apa tuh? Mungkin kalian punya pesan nih sama teman-teman yang ini ya, karena mengalami kegagalan mungkin. Ini kan sekarang salah satunya ada yang gagal kan masuk ke babak selanjutnya. Gimana cara kamu menanggapi itu dan melewatinya? Aku memang dari orang yang bener-bener takut sama pikiran orang lain ya. Cuman yang aku pelajari bener-bener dari kegagalan aku itu, aku cuman saat itu aja sebenarnya. Kayak setelah itu aku nggak perlu buktiin ke orang lain kalau aku bisa. Aku cuma perlu buktiin ke diri aku sendiri kalau aku mampu. Yang tahu diri aku sendiri cuma aku, nggak perlu ngasih tau ke orang gue bisa, gue mampu. Nggak butuh, kita tuh kalau butuh validasi dari orang lain nggak bakal habis gitu. Jadi kayak yaudah lu aja yang verify diri lo gitu. Lebih kayak gitu sih sekarang. Mungkin dibantu aku ngerasa kayak pas audisi aku gugup banget karena aku belum siap gitu. Jadi kayak hati aku nggak bener juga mungkin karena aku pengen diakuin sama orang, tapi yang penting itu hati kamu. Yang buat teman-teman semua, hatinya harus bener dulu, harus damai dulu sama diri sendiri, harus bener-bener percaya diri. Itu sih, harus percaya diri kalau gue bisa, gue nggak butuh pengakuan dari orang lain. Karena kalau butuh pengakuan dari orang lain sampai kapanpun nggak bakal habis gitu. Benar banget, gue setuju. Benar banget. Terus apa? Aku boleh tahu nggak sih perasaan lo pas dewan juri itu pada ngekritik suara lo kan? Dibilang lo nyanyinya nggak pakai perasaan, kurang storytelling segala macam. Itu sebenarnya lo ngerasa ada benernya di mereka atau kayak kayaknya mereka nggak nangkep deh, padahal gue udah pakai perasaan. Aku gak bakal ngebela diri aku karena pas aku lihat itu kayak jelek banget ya. Mana nih? Tapi aku sadar betul kalau aku sadar betul kalau itu bukan aku gitu. Emang aku setuju terbaik ya. Bukan aku terbaik. Aku setuju komen-komen dewan juri semuanya. Aku menyesal dengan penampilan aku, tapi aku jadi pembelajaran aja. Mungkin memang udah waktunya gitu. Iya, setuju. Nah, kalau kamu gimana, Bebsko? Nih, si kembarannya. Gimana kamu pas kan ngeliat dia awalnya udah gak dapet, itu kan kamu selanjutnya. Perasaan kamu gimana tuh? Kamu harus tampil dan kamu udah melihat saudara kamu tuh gagal. Kasarnya mungkin mati rasa kali ya. Aku bingung, aku harus deg-degan kah? Aku harus excited kah? Karena aku mau nyanyi, atau aku harus sedih kah? Karena aku deg-degan pas dia tampil, tapi aku gak deg-degan pas aku nyanyi gitu. Aku jadi bingung nih harus ngapain gitu. Salting jatuhnya. Iya, salting jatuhnya. Aku kayak mau ekspresif, mau yang kayak hai, mau kayak gitu. Jadi kayak otak aku kayak kosong aja gitu, nggak mikir apa-apa. Udahlah, terserah. Nyanyi pun itu bagus banget, nggak salah lirik menurut aku. Bagus banget, nggak salah lirik, nggak salah part gitu. Tapi aku berusaha sebisa mungkin, maksudnya dilatih untuk profesional lah ya. Kalau menurut aku di dunia entertainment
nggak selalu tentang skill, nggak selalu tentang apa ajangnya itu, tapi tentang mental menurut aku sih. Ya aku dilatih untuk profesional, untuk menghargai orang lain kayak gitu sih. Iya. Keren sih, akhirnya kamu tetap bisa tampil bagus dan dapat golden ticket. Mungkin dong rezeki ya kan, babesku. Dan kita udah cukup denger panjang ya. Kita habis ini mau ngobrol behind the scene yang tidak terekam oleh kamera. So buat kalian, kita mau makasih dulu nih buat Siki Mel Queen. Thank you so much udah dateng. Dan kita pengen ngingetin buat teman-teman semuanya, jangan lupa follow nih si kembar ini. Mereka punya YouTube channel namanya apa? Melisa. Dan mereka punya Instagram masing-masing namanya Melita Trisya, Melisa Priscilla. Oke deh kalau gitu, see you in the next episode of Cinta Si Kembar. Dadah.